Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan, musim kemarau. Tapi ketika musim hujan ini tiba, di mana-mana yang terjadi apa? Banjir, genangan, bahkan sampai menyebabkan tanah longsor. Tapi ketika musim kemarau tiba, di mana-mana yang terjadi adalah krisis air bersih. Artinya apa? Bahwa air hujan potensi yang luar biasa ini belum dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kecukupan sampai di musim kemarau berikutnya. Karena di masyarakat kita terjadi yang namanya krisis edukasi. Nah, krisis edukasi inilah yang harus kita mulai ada contoh baik yang bisa dilihat dalam menyelesaikan krisis edukasi ini. Masyarakat kita ketika mengalami krisis air bingung mau mencari solusi apa. Padahal kita punya potensi air hujan yang luar biasa. Salah satu standar operasional prosedur yang harus dilakukan adalah bagaimana nanti pasca kemarau panjang maka harus dilewatkan 1, 2, 3 kali hujan pertama dengan intensitas yang deras karena untuk melarutkan seluruh polutan yang ada di atap kita maupun untuk melarutkan polutan udara kita. Ini nadai bocoran, nanti bocorannya bisa ditaruh di galon. Berkah yang namanya bocor. Jadi kalau rumah bocor, jangan mengeluh ya. Ambil ada wadah, ditadain. Air hujannya taruh di galon-galon seperti ini. Kita punya cadangan air untuk kemarau. Oke? Sesuatunya akan ada berkahnya. Jadi hasil penyaringan tadi harus dimasukkan di dalam wadah-wadah yang tertutup rapat agar tidak kena kontaminasi polutan lanjutan. Baru wadah-wadah tertutup rapat ini kalau wadahnya terbuat dari yang tembus sinar matahari maka harus hindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Harus dikasih peneduh agar terjaga tidak muncul lumut, kemudian mikroplastiknya tidak larut kalau itu wadah-wadah terbuat dari plastik. Nah, kalau ditanya ada nggak itu jangka waktu? Air hujan itu tidak ada kadaluarsanya sebagaimana air sumur dan air tanah-tanah yang lain. Tapi konsep penyimpanan yang tepat itu menjadi kunci juga cara penampungannya. Seneng lakoni seneng wis obat. Hujannya kan masih belum optimal, belum sering ngecek aja. Apalagi kalau yang sana itu kan hujannya kan masih relatif belum optimal. Oh, belum hujan banget ya, belum musim. Ya. Di sekolah air hujan Banyu Bening, cara penampungan air hujan ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah cara manual yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi gamma rain filter. Nah, di dalam teknologi gamma rain filter ini sebetulnya instalasi penampungan air hujan yang sangat simpel dan mudah diaplikasikan di masyarakat. Di teknologi ini sudah menggunakan 3 filterisasi. Yang pertama adalah filterisasi berupa ayaan pasir, streamin ayaan pasir. Fungsinya apa? Itu untuk menghindari agar tikus, cicak daun dan sebagainya tidak masuk di dalam tampungan. Kemudian yang kedua ada pipa tersendiri untuk jalannya air hujan pertama tidak masuk ke dalam tampungan akhir. Nah, di filterisasi ketiga, di dalam tutup tampungan ini kita kasih dakron untuk menyaring debu-debu halus yang masih terlarut baru kemudian masuk di tampungan akhir. Hari ini kita akan mengukur 3 sampling air. Yang pertama adalah air sumur yang ada di Dusun Tempur Sari, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Kemudian yang kedua air tanah, air sumur dari Klaten. Yang ketiga kita dengan komparasi air hujan. Kita tahu bahwa air tanah kenapa kemudian angkanya menjadi tinggi karena paparannya terlalu banyak.
Di situ macam-macam semua jatuhnya ke tanah. Ini tanah dari Klaten, air tanah dari Klaten, air sumur 225. Kita tahu ternyata perlakuan lingkungan akan sangat mempengaruhi kondisi air tanah kita. Kalau disampaikan air hujan yang sumbernya dari atas, paparannya jauh lebih sedikit, benar nggak secara data? Yuk kita cek bersama. Angkanya cuman 4. Ketika kita memanfaatkan air hujan ini, meminimalkan konflik sosial di masyarakat terkait dengan air. Kita tahu nih, sering terjadi konflik sosialnya permasalahan air bersih. Maka air hujan adalah solusinya.